Tes. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Miss. Ya. Terdengar, Miss. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya dan masih semangat untuk kuliah di siang yang panas ini. Di rumah saya panas banget, tapi tetap semangat untuk membagi ilmu. Baik semuanya, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di sesi ke-4 dan 5 karena hari ini saya diminta untuk 2 sesi sekaligus dari akademik. Jadi nanti ada materinya agak lebih panjang gitu ya. Tapi tugasnya pun juga ada. Nah, hari ini kita akan bahas lanjutan dari bentuk-bentuk surat yang sebelumnya sudah kita bahas minggu lalu ya, bagian-bagiannya, kemudian bagaimana menuliskannya, bagaimana bentuk-bentuk suratnya. Nah, sekarang kita mulai mempraktekkan bagaimana menulis suratnya. Tapi sebelum menulis suratnya, kita juga perlu tahu apa jenis atau bentuk dari surat yang kita buat gitu ya. Nah, maka ada beberapa penggolongan dalam surat. Nah, penggolongan surat ini ada yang berdasarkan wujudnya. Dari mulai dengan surat bersampul, kartu pos, itu juga dianggap surat. Mungkin kalau sekarang udah jarang ya yang mendapatkan kartu pos ya. Kemudian warkat pos juga hampir sama seperti kartu pos. Kemudian telegram, fax, telex gitu ya. Mesin fax itu juga termasuk adalah bagian surat atau penggolongan surat yang berdasarkan wujudnya. Memo, nota itu juga merupakan surat ya, walaupun mungkin bentuknya sederhana, kecil ya, tapi itu adalah surat berdasarkan wujudnya. Kemudian ada surat tanda bukti. Ini kayak misalnya kalian bisa belanja di supermarket dapat nota ya, dapat bonnya, itu sebenarnya adalah bisa dikatakan sebagai surat atau penggolongan surat berdasarkan wujudnya. Nah, berikutnya ada penggolongan surat berdasarkan pemakaian. Nah, ini yang kemarin sempat kalian buat, yaitu surat pribadi, ya. Kemudian ada surat pemerintahan, ada surat bisnis, dan ada surat sosial yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Dan ada yang penggolongan berikutnya adalah berdasarkan sifatnya dan penyelesaiannya. Jadi ada surat biasa, surat konfidensial, atau surat yang sangat rahasia gitu ya, dan surat rahasia. Nah, di sini dari ketika kita mengetahui penggolongan surat ini, maka ini akan mempengaruhi bentuk, bahasa, kemudian istilah yang digunakan, cara penulisannya, itu tergantung dari penggolongan surat-surat tersebut. Nah, untuk mata kuliah ini kita akan membahas adalah surat resmi. Ya, surat resmi ini berarti surat yang kalau dari berdasarkan pemakaiannya surat resmi pribadi juga ada. Ya, surat pemerintah udah pasti surat resmi. Surat bisnis dianggap juga surat resmi. Ya, surat sosial pun juga surat resmi. Berdasarkan sifat dan penyelesaiannya juga surat resmi juga ada yang seperti surat biasa, ada yang surat konfidensial atau surat rahasia. Nah, dari penggolongan surat ini ya semua bisa dikatakan ada surat resminya. Nah, surat resmi ini apa sih? Surat resmi ini adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perorangan, instansi maupun organisasi. Ya, jadi yang memang digunakannya ini kepentingannya secara resmi, bukan seperti menceritakan pengalaman atau bertukar pesan, tidak seperti itu. Jadi tujuannya kepentingannya adalah surat resmi gitu ya. Misalnya surat dinas, surat edaran, surat pemberitahuan ya, surat panggilan kerja gitu ya. Nah, itu adalah merupakan salah satunya contoh surat resmi. Nah, di surat resmi kali ini mungkin sudah banyak yang melihat ya, sudah banyak yang mendapatkan, bahkan sudah sering membaca tentang surat resmi ini. Nah, ketika di perusahaan ini ada surat yang beredar di dalam lingkup internal perusahaan, ada juga surat yang beredar atau keluar untuk pihak lain dari perusahaan.
Jadi ada yang surat keluar antar divisi, misalnya surat marketing ke keuangan, gitu ya, divisi keuangan. Jadi tim marketing ingin mengadakan event untuk memasarkan produknya. Nah ini dia bisa meminta dana untuk melaksanakan kegiatan event tersebut ke bagian keuangan. Nah, berarti dalam kegiatan tersebut muncul atau keluarlah surat resmi internal ya dari perusahaan itu antara pihak marketing dengan pihak keuangan ya. Jadi disebutnya adalah surat dinas intern atau surat dinas internal. Jadi di dalam apa namanya perusahaan sendiri ada surat dinas internal. Jadi antar divisinya atau dari bawahannya ke atasannya. Misalnya minta permohonan cuti, minta izin tentang untuk bersekolah lagi gitu ya, atau izin untuk meminta permohonan dipindahkan tempat kerja dan sebagainya. Berarti itu surat resmi yang terjadi di dalam perusahaan. Oke. Sampai sini bisa diikuti? Ya. Baik. Bisa, Miss. Jadi sekarang kita lihat dulu, bedah dulu apa sih yang sering muncul surat dinas yang di internal perusahaan. Nah, yang pertama ini adalah nota dan memorandum atau memo istilahnya ya. Nah, sekarang kita bahas dulu dari memo atau memorandum ya. Memo ini berasal dari kata memori yang berarti ingatan. Jadi dia fungsinya ini adalah sebagai mengingat. Nah, kalian sering dapat memo ya atau pesan singkat gitu kalau di SMS ya. Nah, tapi kalau dalam tulisan biasanya ada yang ditulisnya dalam bentuk post note gitu ya atau memang lembaran khusus yang disediakan sebagai yang dikatakan itu adalah memo perusahaan. Jadi di memo ini siapa yang membuat memo ini gitu ya. Ini ada tiga siapapun di perusahaan ini bisa membuat memo ya. Tapi ada apa namanya? Ada cara penulisannya yang berbeda antara misalnya ketika memo ini dibuat oleh atasan kepada bawahannya. Nah, biasanya isi memonya ini lebih mengingatkan tentang pelaksanaan kerjanya gitu ya. Misalnya mengingatkan tenggang waktu batas pengerjaan tugasnya. Nah, itu berarti memo dari atasan kepada bawahannya. Nah, bagaimana dengan memo yang dibuat oleh bawahan ke atasan? Apakah memonya berisi, Pak, gaji cepet turunin dong, cepet cair dong bonusnya gitu? Enggak ya. Tapi adalah biasanya memonya ini adalah untuk mengingatkan misalnya untuk segera ditandatangani dokumennya atau untuk segera atau memberikan informasi tentang laporan ini sudah selesai loh Pak gitu. Jadi perlu juga diketahui gitu bahasanya ya sesuai dengan hierarki dari struktur organisasi di perusahaan itu. Jadi nggak bisa bawahannya ngasih memo yang berkaitan dengan instruksi kerja ke atasan yang nggak bisa. Jadi dia lebih bersifat laporan atau sekedar memang mengingatkan. Nah, bis memo ini juga bisa dikeluarkan, dibuat gitu ya, sesama pegawai pada tingkat yang sejajar. Jadi misalnya kayak tadi marketing dengan keuangan ya, mereka harus pihak marketing meminta dana untuk melaksanakan event pemasaran gitu. Nah, keuangan harus mengeluarkan dana yang diperlukan dalam melaksanakan event tersebut. Nah, ini bisa saja si marketingnya membuat memo untuk ke ke keuangan untuk segera mencairkan dananya atau minta dipercepat atau minta batas waktunya sampai kapan bisa cairnya. Dan kebalikannya, bagian keuangan pun juga bisa mengeluarkan memo misalnya untuk mengingatkan laporan pertanggungjawaban dari keuangan yang dikeluarkan atau yang disebutnya kayak realisasinya gitu ya, realisasi dari keuangan yang dikeluarkan oleh marketing ya, dana-dananya apa aja dihabisnya. Nah, jadi lapor-lapornya diminta segera diselesaikan berapa lama misalnya. Nah, ini adalah memo. Jadi dia bisa dari atasan ke bawahan, dari bawahan bisa ke atasan, dan bisa juga antar sesama level atau tingkat yang sejajar. Gitu. Nah, kemudian yang contohnya ya, oh ya, kalau kalian sudah dapat bukunya itu juga bisa dibaca ya. Ada contoh memo di situ, ada contoh
surat-surat yang berhubungan dengan yang kita bahas hari ini. Sudah dapat belum? Sudah atau belum? Ya, nanti ditunggu aja ya. Yang contoh memo seperti ini. Nah, jadi karena resmi ya, jadi tetap ada kop surat internalnya. Jadi nggak perlu sampai ada alamat, apalagi nomor telepon, fax atau apa gitu ya, tidak perlu. Jadi cukup misalkan di atasnya nama PT perusahaannya, kemudian di bawahnya memo. Selalu ada alamat dalamnya ya, kepada siapa, dari siapa, halnya tentang apa. Nah, ini contohnya misalnya dari operasional manager kepada Kebak Keuangan untuk meminta laporan keuangan. Nah, ini contoh memo. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke. Nah, kemudian dari memo ada nota. Nah, bedanya apa sih nota sama memo gitu ya? Apakah mereka kembar? Ya, nota berasal dari kata note. Ya, note berarti adalah catatan. Terus bedanya apa dengan memo? Kan memo juga seperti catatan, Miss, kayak tulisan untuk mengingatkan gitu ya. Nah, nota ini memang bersifatnya lebih catatan. Jadi biasanya diberikan oleh atasan ke bawahan atau pegawai dengan tingkat yang setingkat. Tadi kalau memo dari bawahan boleh membuat memo ke atasan. Tapi di nota ya, yang bawahan tidak boleh membuat nota untuk atasannya gitu. Jadi hanya diperbolehkan yang mengeluarkan ini adalah atasan ke bawahan atau pegawai yang dengan tingkat selevel, atau misalnya kabak keuangan dengan kabak marketing, atau sesama staff, misalnya staff keuangan dengan staff marketing. Nah, itu diperbolehkan, tapi nggak boleh dari bawahan ke atasan nota ini dibuat. Kenapa? Karena isinya, ya, alasannya ini adalah dibuatnya nota itu sebagai rujukan, gitu ya, catatan bawahan untuk melakukan suatu pekerjaan, ya. Jadi nggak bisa bawahan ngasih nota ke atasannya gitu ya. Tolong segera selesaikan rapat hari ini gitu. 1 jam aja ya Pak, jangan lama-lama, nggak bisa gitu ya. Jadi nota ini hanya dibuat oleh atasan ke bawahan atau level yang sederajat ya. Jadi nggak boleh misalnya kalian nanti udah kerja, ini bikin nota aja buat Pak ini direkturnya gitu. Wah, salah besar ya, nggak boleh. Nah, alasannya pertama itu sebagai dasar atau pegangan untuk bertindak bagi bawahannya dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian untuk melengkapi surat tugas terlebih dahulu. Jadi misalkan dia belum dapat surat tugas, dengan adanya nota itu menjadi pegangan atau aturan dia dalam bekerja sementara. Dan biasanya nota ini dibuat juga untuk memberikan tugas yang jangka waktu pelaksanaannya ini relatif pendek. Ya, misalnya cuma minta mereka melakukan pengecekan, misalnya GA ya, GA ngecek apa namanya peralatan AC atau perbaikan gedung gitu ya, kan paling cuma seminggu atau sebulan ya, pendek tugasnya. Nah, ini kalau pakai SPK, surat tugas, surat keputusan itu terlalu boros gitu, terlalu berlebihan. Nah, maka bisa dibuat nota dari pimpinan ke pihak GA atau General Affair untuk memberikan tugas itu, gitu, melakukan maintenance gedung misalnya. Nah, dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, ini mempersingkat tadi yang harus ada SPK, harus ada SK, harus ada surat tugas dan lain sebagainya, tapi dengan cukup ada nota, dia sudah bisa bertindak langsung segera melakukan tugasnya sesuai dengan isi dari nota tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat nih, kita bahas tadi dari memo dan nota, memang dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau memo siapapun bisa membuat, ya bisa saling mengingatkan tentang pekerjaannya. Tapi kalau nota, nah ini lebih ke atasan ke bawahan atau sesama level tingkat yang membuat nota tersebut. Oke, contohnya seperti apa? Nah, ini nota dinas ya. Ini kebetulan cukup jadul. Contohnya dulu LP3I namanya Lembaga Pendidikan Pengembangan Profesi Indonesia, cabang Tangerang ya, Cimone. Ya, jadi kalau sekarang udah nggak diperpanjang seperti ini, jadi langsung LP3I gitu ya. Kop surat, terus di atasnya judul suratnya adalah nota dinas.
dan ada nomornya, ya nomor suratnya. Tadi kalau memo dan nota, memo ada nomornya? Tidak perlu ya. Tapi kalau nota, dia menggunakan nota dinas, terutama dia menggunakan nomor surat. Jadi kalau memo, nggak ada nomor suratnya. Jadi langsung memo dan langsung alamat dalam. Tapi kalau nota, dia pakai nomor surat. Ya. Dan alamat dalamnya, terus tentang apa perihalnya, kemudian penugasannya apa. Gitu ya. Tanggap yang menandatangani dan pimpinannya tentu. Jadi ini Pak Zen ini adalah pimpinannya si Bapak Wahyono ini. Gitu. Jadi bentuk nota dinas ini seperti ini. Oke. Sampai sini bisa dipahami perbedaannya memo dengan nota? Bisa, Miss. Ya. Oke. Nah, tadi sudah ada memo, nota, atau surat apa lagi sih di internal yang kira-kira muncul? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Kira-kira apa lagi? Apalagi misalnya yang udah surat dinas. Apa, Urfah? Jadi kurang jelas saya dengarnya. Surat dinas, Miss. Surat dinas. Oke, surat dinas tuh macam-macam. Lebih spesifik. Coba surat apa gitu. Kan memo, nota, udah. Kira-kira apa lagi sih kalau di internal? Sesama di lingkup internal itu. Kalau bekerja nih ada surat apa sih yang muncul? Rifki, kira-kira ada surat apa nih? Surat cinta mungkin nggak, Rifki? Ada. Ada ya. Antara sesama rekan kerja atau atasan dengan bawahan, mungkin ada ya. Tapi itu nggak masuk ya. Surat resmi maksudnya di sini. Berarti contohnya apa? Selain nota dan memo, yang lain mungkin? Penugasan karyawan. Nah, surat tugas. Ada lagi yang lain? Iya, itu surat tugas. Surat tugas. Terus yang lain? Ada yang mau coba? Ini saya pengen tahu nih kalian kira-kira kalau kerja nanti nih dapat surat apa aja sih dari bosnya atau sesama rekan kerja tuh kira dapat surat apa? Perjanjian kerja. Janjian kerja. Oke. Terus apa lagi? Baru 2 tuh. Sebenarnya banyak ya. Ini aja sampai dibikin mata kuliah. Berarti suratnya tuh Oh, undangan rapat. Nah, undangan rapat ya, diundang rapat sama tim marketing atau dengan direktur atau dengan BOD, komisaris gitu ya kan. Nah, maka masih banyak jenis surat dinas yang akan kita bahas. Nah, berikutnya maka kita bahas lagi adalah surat undangan dinas. Ini tadi udah disampaikan, oh ada surat undangan di undangan dinas. Nah, di sini undangan, namanya undangan berarti isinya gitu ya adalah harapan supaya pihak yang diundang ini berkenan menghadiri acara yang diadakan oleh si organisasi ini ya secara resmi. Nah, kalau namanya undangan berarti hal yang harus diperhatikan di unsur undangan ini ya tentu waktu acaranya, meliputi hari, tanggal, jam, tempatnya gitu ya. Kalau perlu ada susunan acaranya, kemudian bahan-bahan yang disiapkan apa, misalkan kalau undangannya rapat, kira-kira perlu bahan apa nih yang mau dibahas, itu boleh dicantumkan. Atau misalkan ada ketentuan pakaian, itu bisa mungkin aja ada di surat undangan dinas itu ditentukan ya. Misalnya surat undangan menghadiri pelantikan direktur, gitu, harap menggunakan pakaian batik, nah, itu tetap harus dicantumkan di surat undangan. Jadi ketika membuat surat ini, yang harus diperhatikan adalah tanggal, waktu, jam, tempat, susunan acara, dan bahan-bahan yang perlu disiapkan. Jangan sampai nanti nulis tanggalnya salah gitu ya, ini bahaya gitu. Nanti dia sudah datang, nggak taunya salah tanggal dan salah jam misalnya, ya. Atau ada yang tahunnya salah ketik gitu, apalagi misalkan tahun ini masih tahun baru ya. Kalau Maret kayaknya udah biasa ya 2022, tapi kalau masih bulan Januari cenderung orang masih menulis tanggal itu tahunnya masih 2021 gitu. Jadi masih terbiasa dengan 2021. Nah, surat undangan ini bentuknya resmi ya pasti ada kop suratnya ya, tanggal dan kemudian tanggal surat, kemudian nomor suratnya, kepada siapa, alamat dalamnya, perihal dengan hormat dan seterusnya isinya, kemudian identitas surat undangan ya dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari contoh surat ini,
Kira-kira bentuk suratnya apa nih? Ada yang bisa jawab? Bentuk suratnya kan ada 8. Semi block style. Ya, betul. Semi block style nih Ken. Keren nih Ken, bagus. Ya, jadi kenapa semi block style nih Ken? Karena dia bentuknya ada yang menjorok ke dalam gitu, Miss, di satu Ya, ininya. paragrafnya ya, di bagian isinya. Terus halnya ditaruh di tengah, tanggalnya di kanan. Ya, berarti ini semi block style ya. Nah, ini nggak masalah ya. Jadi sesuai dengan yang digunakan oleh perusahaan itu modelnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Oke, baik. Nah, ini surat undangan ya, undangan rapat dinas. Terus kalau misalnya surat undangan eh, keluar perusahaan itu berarti nanti surat ekstern dinas ekstern ya. Kan undangan ada yang ini berarti ini kita bahas dulu yang sesama di dalam satu perusahaan ya. Atau misalnya undangan rapat direksi atau pemegang saham misalnya gitu ya. Nah, berarti intinya seperti ini. Nah, bentuk berikutnya adalah surat pengantar intern. Nah, pengantar. Kenapa nih ada surat pengantar ya? Nah, surat ini dibuat untuk kalangan dalam organisasi. Ya, surat ini sebagai bukti bahwa kita sudah memberikan sesuatu gitu. Sesuatunya bisa dalam bentuk barang, surat itu sendiri ataupun orang lain gitu. Misalnya si divisi marketing ini kekurangan tenaga gitu, tenaga stafnya kurang. Nah, dia ingin pihak bagian apa misalnya bagian HRD gitu ya untuk mencari magang karyawan magang. Nah, maka ketika karyawan magang ini sudah diterima kan diserahkan ke pihak marketing dong sebagai orang yang bidang yang membutuhkan tenaga bantuan. Nah, maka si HRD ini membuat surat pengantar internal ya untuk si karyawan magangnya ketika datang ke bagian marketing dia membawa surat. Nah, itu disebut surat pengantar untuk orang. Ini loh, dan dia datang membawa surat gitu. Surat pengantar orang bahwa ini loh saya sebagai karyawan magang yang membantu nanti di bidang marketing. Nah, itu surat pengantar. Jadi ada tanda buktinya. Ya, ada buktinya. Jangan sampai nanti yang datang siapa, surat isinya siapa gitu. Terus kalau surat pengantar untuk surat, ya berarti misalnya ada surat perjanjian kerja atau ada sertifikat apa gitu ya. Nah, ketika dikirim ke bagian lain, nah itu dibuat surat pengantar untuk surat tersebut bahwa sudah diterima oleh yang bersangkutan. Atau surat pengantar untuk barang, misalnya marketing tadi mengadakan event, terus membutuhkan barang-barang seperti misalnya standing banner atau brosur atau maskotnya perusahaan dia minjem ke GA, nah GA yang mengantar barangnya dengan membawa surat pengantar untuk barang tersebut supaya jelas di dalam surat itu barang-barang apa saja yang diserahkan ke bagian marketing, kapan ya, dan akhirnya surat itu bisa menjadi tanda bukti ya, jadi tanda bukti bahwa barang itu pernah dipinjamkan ke marketing misalnya. Oke, kalau untuk pengantar untuk surat berarti sebagai tanda bukti bahwa surat itu sudah diterima oleh yang menerima suratnya, seperti itu. Surat pengantar untuk orang, nah ini ya. Ketika surat pengantar untuk orang berarti biasanya digunakan untuk memberikan mandat. Mandat itu apa ya? Perintah ya, lebih ke instruksi gitu ya, bahwa orang tersebut akan melakukan suatu kegiatan tertentu. Nah, maka dalam surat pengantar untuk orang ini, yang identitas dari orang yang akan kita kirim itu harus ada ya, siapa yang membawa suratnya, tugasnya dia nanti ngapain gitu. Misal tadi contohnya magang ya. Terus dia nanti yang menerima pihak marketingnya tugasnya apa gitu. Dan kapan waktu pelaksanaannya pekerjaannya itu selesai, kemudian kapan mulainya gitu ya, apa saja yang dikerjakan. Nah, itu ada di dalam surat pengantar untuk orang. Ya, atau sebagai contoh nanti ketika kalian praktek KKI,
ya, KKL atau magang di perusahaan kan pasti membawa surat nih dari kampus ya. Nah, nanti di surat itu pasti ada isi identitas tentang kalian, namanya, NIM-nya, jurusannya apa, kemudian tugasnya nanti di sana ngapain, terus nanti pihak perusahaannya memberikan apa, tugas apa, memberikan nilai untuk KKI-nya gitu ya. Terus jangka waktunya berapa lama, 3 bulan kah, sebulan, atau 6 bulan. Nah, itu semua tertuang di dalam surat pengantar untuk orang. Ya, jadi harus jelas ya orangnya ini siapa, jangan sampai ada yang salah. Nah, berikutnya ini contohnya. Ya, ini contoh dari pengantar untuk orang. Jadi kop suratnya berarti kop surat masih sama ya, masih satu institusi kan internal. Nah, masih satu institusi. Kemudian dia tetap ada nomor surat, tanggal, alamat dalam, dan lengkap sebagainya. Di dalamnya ada identitas dari orang yang ingin kita rujuk gitu, ingin kita beri mandat ya. Nah, ini diberi mandat ke anak proyek, ke anak cabang si Mega Karya ini, PT Karya ya Santara Cakti ya. Nah, ini ada tugasnya ya, tugas dari yang dikirim dengan tugas yang nanti menerima tenaga magang ini. Alamat kami tanda tangan, lampiran 3 lembar di sini. Dia menulis lampiran di bawah juga. Ini diperbolehkan ya contoh ini dan inisialnya. Ada juga yang lampirannya di atas ini juga boleh. Nah, lampirannya mungkin di sini identitas atau CV atau riwayat hidup dari si Tony Adianto. Oke, sampai sini bisa diikuti? Oke, bisa ya? Bisa, Baik. Miss. Yang kedua, surat pengantar untuk surat. Nah, ini ya. Ini berarti pengantar ini lebih seperti buku ekspedisi atau buku buku ekspedisi surat ya, mencatat tentang pengirim surat dalam suatu organisasi. Jadi misalnya ada di perusahaan itu ada yang bagian penerima surat ya. Kemudian dia mendistribusikan surat tersebut sesuai dengan tujuan suratnya. Nah, untuk itu dia membutuhkan buku atau lembar surat ya, lembar surat seperti surat pengantar yang membuktikan bahwa surat itu sudah diserahkan ke pihak yang dimaksud atau tujuan surat. Contohnya, nah ini ada kalau routing slip. Nah, ini ada contohnya ya. Harap dibaca bahan terlampir, misalnya ada laporan gitu ya. Nah, dibaca untuk siapa gitu ya. Dari mana, bagian apa, terus dikirim kepada siapa, tindakannya apa. Misalnya tindakannya menindaklanjuti, mengevaluasi, membuat laporan gitu ya, atau apa lagi ya, di follow up, ditindaklanjuti gitu ya, dianalisis gitu, dikerjakan itu juga bisa ya, kemudian dipertimbangkan gitu. Nah, ini tindakannya seperti itu kalimatnya. Ini tanggal terima surat tersebut diselesaikan, dan ini tanggal selesai untuk mereka nanti diharapkan kalau di routing slip ini mereka membuat surat kembali, mengirimkan laporannya kembali atau dokumen tersebut dikirim kembali ke pihak yang mengirim. Di sini kepala ininya ya, tanggal selesainya mau kapan. Nah, di paraf. Nah, ini bentuk atau format dari routing slip. Oke. Kalau buku ekspedisi biasanya di perusahaan udah pernah lihat ya, kalian mungkin ada yang pernah lihat, misalnya di buku kayak buku seperti buku kredit gitu yang panjang gitu ke bawah, di situ ada nama, nomor, tanggal terima surat, penerima surat, kemudian paraf gitu. Nah, itu sebenarnya buku ekspedisi internal, jadi lebih sederhana bentuknya. Nah, jadi cuma di buku itu dia memberikan parafnya bahwa sudah menerima surat tersebut. Itu buku ekspedisi. Oke, yang ketiga masih surat pengantar ya, adalah surat pengantar untuk barang. Nah, ini untuk yang perusahaan-perusahaan membuat
atau tindakan bisnisnya, kegiatan bisnisnya adalah pengiriman barang ya. Nah, berarti surat pengantar untuk barang ini juga dianggap sebagai tanda bukti ya serah terima barang, bahwa barang itu sudah dikirim, sudah diterima oleh yang pembeli gitu ya atau customer. Nah, maka dalam surat pengantar ini harus ada hal-hal yang harus ada di dalam surat, yaitu tanggal dan tempat barang diantarkan. Itu harus ada. Nama dan spesifikasi barang tersebut apa saja ya, jenisnya, modelnya, jumlahnya. Kalau ada harganya berarti harganya pun juga dicantumkan gitu ya. Bentuk kemasannya, warna ya, spesifikasi dari produk itu sendiri. Nah, kemudian kondisinya juga perlu ya. Apakah rusak, apakah baru atau second atau inden gitu ya, sesuai dengan kesepakatan atau kondisi saat itu barangnya seperti apa. Dan nama orang yang atau jabatan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengiriman barang tersebut. Nah, ini harus ada ketika mau mengantarkan suatu barang. Ya, misalnya tadi marketing mau minjem perlengkapan event ke bagian GA, nah maka dia membuat surat pengantar untuk barang apa saja yang dibutuhkan, bentuknya seperti apa, berapa banyak jumlahnya, dan berapa banyak jenisnya gitu ya. Nah, ini kondisinya seperti apa, itu dituang dalam surat pengantar untuk barang. Jadi nanti marketing menerima nih barang-barangnya sesuai dengan isi surat tersebut. Nah, contohnya, nah ini sederhana ya, seperti kwitansi atau nota bond gitu ya, tanpa harus ada kop surat ya, karena memang masih internal, jadi dianggap sebagai surat pengantar barang gitu ya. Nomornya ya berarti sesuai dengan urutan dari surat tersebut keluar ya. Untuk siapa, kemudian harap diterima barang-barang sebagai berikut ini. Terus tanggal, penerima, dan pengirim. Nah, ini harus ada. Kalau tadi routing slip juga ada ya, penerima. Ini berarti ini ada, kalau di surat pengantar barang di sini dua-duanya bertanda tangan, memberikan tanda tangan. Tapi kalau di sini ya, yang tanda tangan di sini pihak yang mengirim atau yang menerima? Kalau routing slip, surat pengantar untuk surat. Pihak yang menerima. Yang menerima ya. Oke. Jadi yang di sini adalah pihak yang menerima. Kalau pengantar barang dia dua-duanya tanda tangan. Kalau untuk orang berarti yang mengirim, ya yang mengirim, yang mengantarnya, yang tanda tangan. Tapi kalau routing slip ini adalah orang yang menerimanya nanti, ya tanda tangan. Seperti itu. Oke, sampai sini dari 3 jenis surat ini ada pertanyaan? Tidak ada, Belum ada. Aduh. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke surat dinasnya. Surat dinas tadi tadi dinas intern, sekarang surat dinas secara keseluruhan ya. Jenis-jenis surat dinas ini adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah instansi atau lembaga tertentu untuk keperluan dinas. Jadi surat dinas ini berhubungan dengan kedinasan gitu ya, dikeluarkan oleh pemerintah ataupun perusahaannya. Jadi nggak bisa dia muncul tanpa adanya keterkaitan dengan kegiatan usaha atau bisnis ataupun kegiatan ruang lingkup dari pemerintahan itu. Jadi berkaitan dengan instansinya. Surat dinas ini biasanya berisi dikeluarkan untuk keperluan kerja, ya, ataupun keperluan produksi, marketing, yang pokoknya berhubungan dengan perusahaannya itu sendiri. Jenis surat dinas ini ada beberapa, salah satunya 4 diantaranya yang kita bahas sekarang, yaitu ada surat kuasa, surat panggilan, surat tugas, ya, dan surat peringatan. Tadi ada beberapa yang nyebutin surat tugas nih, surat dinas intern ya. Terus ada panggilan, ada surat kuasa, ada surat
peringatan. Nah, ini semua termasuk surat dinas. Jadi kalau yang tidak bekerja atau sudah bekerja dapat surat 4 jenis surat ini adalah merupakan surat dinas internal. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah surat kuasa. Ya. Surat ini berisi tentang pendelegasian, saya salah ngetik ya, pendelegasian suatu urusan ke pihak lain. Jadi menyerahkan satu pekerjaan ke pihak lain. Nah, di surat ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, ya. Pihak yang diberi kuasa dapat menjalankan pekerjaan seperti apa yang dikuasakan pihak yang memberi kuasa. Ada yang pernah buat surat kuasa? Misalnya ke bank, gitu, mengurus surat pencairan rekening, misalnya, atau membuka rekening, itu membutuhkan surat kuasa, ya. Nah, maka karena di surat kuasa ini orang tersebut bisa melakukan pekerjaan seperti yang pihak yang memberi kuasa, maka ini harus penuh kehati-hatian. Jadi jangan sampai salah kata, salah bahasa, salah pilih kata, gitu, salah penugasannya. Nah, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat ini. Yang pertama adalah identitas diri pemberi kuasa, kemudian identitas diri pihak yang diberi kuasa, dan untuk apa kuasanya itu diberikan. Untuk apa sih dia ngasih surat kuasa ini, gitu ya. Dan ada jangka waktunya. Waktu pelaksanaannya kapan? Sampai 1 hari, dalam 1 hari, atau dalam 3 hari, dia boleh melakukan kegiatan tersebut, atau ketika proses pekerjaan tersebut selesai, maka langsung gugur surat kuasa itu. Nah, ini harus diperhatikan dalam pembuatan surat. Dan terakhir adalah materai. Biasanya ada materai. Sekarang materai 6.000 masih ada nggak? Materai sekarang paling kecil berapa? 10.000. Udah 10.000 ya, udah nggak ada yang 6.000 kayaknya. Jadi paling kecil sekarang 10.000. Nah, maka materai itu harus ada di dalam surat kuasa. Ya, kalau misalkan surat kuasanya pribadi, ya tidak ada kopnya. Tapi karena ini bicara dengan dinas, berarti dia tetap ada kop suratnya, tanggal, nomor suratnya, dan sebagainya. Ya. Nah, ini contoh yang oke, nah ini yang pribadi. Ya, jadi ada yang di atas adalah orang yang memberikan kuasa, identitas yang kedua adalah orang yang diberi kuasa. Ya. Untuk apa? Kegiatannya apa? Untuk mengambil uang di bank sebagian besar, gitu ya, dan seterusnya. Tanggal memberi kuasa, penerima kuasa. Nah, ini belum ada materainya. Kira-kira nanti materainya ditaruhnya di mana nih? Mana? Materainya taruhnya di mana? Di penerima atau pemberi? Penerima. Penerima atau pemberi? Pemberi. Ayo cari ininya, dasarnya. Penerima atau pemberi? Di pemberi, ya, di pemberi kuasa yang tanda tangan. Dia tanda tangan di atas materai. Nanti dia penerima kuasanya bertanda tangan juga. Oke, ini belum ada materainya, jadi tambahin materai. Oke, itu surat kuasa yang sudah sering lihat, sudah atau mungkin pernah membuat, jadi mungkin sudah familiar. Yang berikutnya adalah surat panggilan. Nah, ini artinya adalah surat panggilan itu berarti yang memanggil, mengajak, gitu ya, seruan supaya orang yang kita kirim surat ini bisa bertemu atau menghadap ke kita yang membuat surat atau pemanggil, ya, atau yang membuat surat. Nah, maka berarti kalau namanya panggilan harus jelas dong siapa yang dipanggil. Ya, jadi harus ada di dalam surat itu. Siapa yang dipanggil dan kapan dipanggilnya, ya, ini berkaitan dengan hari, tanggal, jam, tempat, ya. Terus untuk apa tujuannya dipanggil tersebut, kemudian jangka waktu pemanggilan, misalnya
sekurang-kurangnya untuk datang 2 hari setelah surat ini selama-lamanya, paling lama 2 hari setelah surat ini diterima, dikirim gitu ya, maka harus datang. Dan biasanya kalau surat panggilan pasti ada sanksi ya, ada hukumannya. Jika kalau dipanggil dia nggak datang dari sesuai jangka waktu yang ditulis dia sebelumnya. Misalnya kalau nggak sanksinya apa? Misalnya diberi teguran atau diberi potongan gaji atau apa. Nah, ini sesuai dengan kebijakan dari perusahaan. Ini surat panggilan. Atau disingkatnya SP gitu. Sering dapat surat panggilan? Pernah dapat surat panggilan? Belum ya. Kalau sudah bekerja ya jangan sampai dapat surat panggilan. Ya, karena ini udah berarti ada hal yang serius yang harus dibicarakan oleh pihak yang manggil dengan pihak yang dipanggil. Nah, contohnya karena ini dinas intern, ya tetap ada top suratnya, ya, nomor suratnya, tanggal, kemudian kepada siapa, halnya tentang panggilan, ya, kemudian isinya tentang apa. Kalau di sini dia membahas tentang permasalahan di perusahaan, kemudian ada jangka waktu yang ditetapkan, kapan dia harus menghadap gitu ya. Terus ada sanksinya kalau tidak datang, maka akan apa gitu ya. Kalau di sini maka akan diproses secara hukum ya, dan seterusnya. Jadi ini merupakan salah satu contoh surat panggilan. Nah, biasanya kalau surat panggilan ini yang mengeluarkan divisi apa di perusahaan? Divisi apa? HR. HR ya betul, atau HRD ya. Nah ini surat panggilan ini yang mengeluarkan biasanya bagian HRD. Kepada siapa ya? Karyawan di perusahaan itu ya. Siapa? Mungkin nggak bikin surat panggilan untuk direktur. Di sininya manajer HRD. Panggilan di sini direktur perusahaan. Enggak ya. Jadi tetap sesuai dengan hierarki dari struktur organisasinya. Jadi kalau misalkan di sini dia manajer HRD ya berarti untuk panggilan bawahannya. Ya, jadi panggilan ini bukan karena dia HRD boleh membuat surat panggilan, berarti bisa dong membuat surat panggilan untuk direktur atau komisaris gitu. Enggak, ya tetap mengikuti struktur organisasi yang ada di perusahaan tersebut. Ya hierarkinya seperti apa. Jadi kalau misalkan direktur berarti ada yang memanggil ya pihak yang lebih tinggi dari direkturnya gitu ya. Jadi bukan berarti dia bisa mengeluarkan surat panggilan untuk atasannya gitu. Enggak ya. Oke. Ini surat yang tadi surat kuasa, surat panggilan. Nah, berikutnya adalah surat tugas. Nah, ini sudah sering banget pasti keluar, pasti ada di dalam perusahaan. Namanya mengerjakan pekerjaan, ya pasti ada surat tugasnya. Ya, surat tugas berarti dibuat oleh atasan kepada bawahan. Jadi jangan sampai surat tugas dari anak buahnya dikirim dibuat untuk atasan yang nggak bisa ya. Jadi dari atasan ke bawahan untuk melakukan suatu tugas ya, tugas tertentu. Nah, jadi yang mengeluarkan pasti atasan, ya nggak bisa bawahannya. Nah surat tugas ini nanti menjadi bukti bagi penerima tugas kalau dia melaksanakan tugas itu. Misalnya orang kepolisian gitu ya, menggeledah, gerbek gitu, ya. Dasarnya apa? Oh ada surat tugas, ya. Ada surat tugas dari Polresnya, dari pimpinannya untuk melakukan penggeledahan misalnya. Atau misalnya surat tugas dalam melaksanakan perkuliahan kayak saya. Nah, berarti saya melaksanakan perkuliahan ini berdasarkan penugasan dari ketua program studi. Nurul ngajar materi ini ya untuk semester ini gitu dalam surat tugas seperti itu. Nah, ini maka ketika membuat surat tugas ini harus jelas tentang tugas yang akan dilakukan oleh yang menerima tugas. Jadi tugasnya apa nih? Jangan sampai tidak dicantumkan ya. Justru itu kan isi utamanya dari surat tugas. Dan
yang mengeluarkan surat tersebut harus ada nama identitas dan identitas serta jabatannya. Identitas pihak yang diberi tugasnya juga. Jangka waktu pelaksanaan tugasnya, ini berapa lama. Ya, kalau misalnya mengajar semester ganjil atau genap, ya berarti selama 1 semester. Ya, atau dan mencantumkan juga wewenang dan sumber daya yang dipakai. Berarti misalkan wewenangnya, misalnya saya wewenangnya adalah memberikan nilai, gitu ya. Sumber dayanya apa yang boleh dipakai, misalnya ruang kelas, lab atau Zoom, link Zoom kalau sekarang online-nya gitu ya. Nah, itu berarti wewenang atau sumber daya yang dipakai dalam melaksanakan tugas itu. Nah, hal-hal itu harus ada di dalam surat tugas gitu ya. Jadi jangan sampai surat tugasnya terbit tapi nggak jelas tugasnya, step-stepnya apa, batasannya sampai mana, kapan menyelesaikannya. Jangan sampai nanti tugasnya seumur hidup, terus nambah tiap semester nambah. Nah, bahaya itu. Jadi harus ada kapan selesainya, kapan mulainya gitu ya penugasan itu. Nah, itu tertuang di dalam surat tugas. Ya. Oke. Surat kuasa, surat panggilan, surat tugas bentuknya seperti apa? Nah, ini pada umumnya ya ada kop surat ya. Judulnya ya surat tugas, nomor tetap ada nomornya. Nah, kemudian di kalimat pertamanya adalah pihak yang memberikan tugasnya ya. Misalnya di sini, kalau di sini adalah pihak perusahaan, anak perusahaan untuk melaksanakan atau memperbaiki air conditioning gitu ya ke anak perusahaan lainnya. Gitu ya. Perusahaan si PT Guntur ini meminta teknisi atas nama Palti ya untuk memperbaiki air conditioning atau AC di PT Karya Abadi. Nah, ini sudah jelas ya identitasnya, tugasnya apa. Terus kalau ada hal-hal yang lain menghubungi siapa. Ya, dan penyelesaiannya tergantung dari pihak yang menerima perbaikan ini. Ya. Kemudian ada tanggal dan orang yang memberikan tugas. Mudah ya kalau surat tugas. Tadi juga yang lainnya panggilan, surat kuasa itu saya rasa mudah untuk dibuat. Ya. Nah, berikutnya adalah surat peringatan. Nah, tadi kalau udah ada surat panggilan, biasanya ada surat peringatan. Ya, bedanya apa sih? Panggil. Kalau panggil kan ya hanya menghadap gitu. Tapi kalau peringatan, ini berarti ada yang apa ya? Lebih kepada tindakan yang biasanya tidak sesuai dengan peraturan atau kaidah dari atau budaya di organisasi tersebut. Nah, ini biasanya di surat peringatan ya, namanya peringatan pasti dibuat oleh atasan kepada bawahan. Ya, jadi nggak bisa bawahannya bikin surat peringatan untuk atasannya atau nggak bisa ya. Jadi oleh atasan ke bawahan terhadap tindakan tertentu yang dilakukan oleh bawahannya itu. Ini untuk internal khususnya. Ya. Tapi ada juga surat peringatan yang keluar gitu ya untuk pihak eksternal ya. Nah, ini juga misalnya ketika ada pemalsuan barang gitu. Nah, kita sebagai produsennya juga bisa mengeluarkan surat peringatan ke pihak atau oknum yang melakukan atau kegiatan yang sama, mengeluarkan produk yang sama tapi di luar dari kerjasama atau istilahnya apa ya, meluncurkan produk yang serupa dengan memberikan brand yang berbeda misalnya. Itu sebuah pelanggaran ya, jadi plagiasi atau jadi merusak citra perusahaan. Nah, maka perusahaan bisa mengeluarkan surat peringatan itu untuk pihak ekstern ya dalam hal tersebut gitu ya. Misalnya contohnya tadi ada dia mengambil hak atau gambar atau produk tersebut, mengklaim bahwa produk tersebut adalah milik mereka. Nah, itu bisa digunakan komunikasinya adalah dengan membuat surat peringatan. Nah, itu kalau yang eksternal. Tapi kalau yang internal ya berarti karena ada tindakan tertentu dari anak
karyawan atau dari apa namanya karyawan yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Contohnya, nah ini kenapa saat peringatan ini ada peringatan pertama, peringatan kedua, gitu ya, sampai 3. Adakah 4? Enggak ya, biasanya cuma sampai 3. 3 pun udah fatal, itu harusnya sudah langsung lanjutin yang lebih ini ya, lebih panas. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Jenisnya surat ini? Di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Tidak ada, Miss. Oke. Nah, maka sekarang karena sudah teorinya udah ada, jadi sekarang kita mulai praktek membuat surat-surat tersebut. Ya. Jadi kita sampai 16:40 ya. Nah, kalian sekarang buka Google Classroom-nya. Di situ ada tugasnya ya untuk membuat surat-surat tersebut di dalam Word ya, tapi nanti dikirimnya dalam bentuk PDF. Oke. Sudah dibuka Google Classroom-nya? Sorry. Belum ada ya, Miss? Sudah. Kayaknya ada masalah di koneksi. Belum ada, Miss. Belum ada. Oke, sebentar. Oke. Di situ ada nah, ini jadi ada kasus ya. Jadi baca perlahan-lahan, ada A dan B. Jadi kalian membuat 5 surat ya. Di situ yang diminta kalian buat bentuk semi block style yang pertama. Yang kedua dengan bentuk full block style. Jadi perhatikan ya bentuknya dulu. Nah, di sini ada kasusnya. Jadi posisikan kalian sebagai yang tertera di kasus tersebut. Contoh, misalnya di kalimat pertama ini ya, nomor 1. Anda bekerja di PT Surya Adi Laksana Perkasa Jalan seterusnya yang bergerak di bidang otomotif. Posisi Anda adalah sebagai kepala pembelian. Nah, jadi baca pelan-pelan ya, cermati kasusnya. Kalian sebagai siapa yang membuat surat ini? Ya, nah, terus diminta untuk apa? Oke, sudah diposisikan. Oh, saya adalah kepala pembelian. Nah, hari ini saya akan membuat memo kepada atasan. Siapa nama atasannya? Ibu Fitri. Ya, tentang apa? Nah, dan seterusnya. Jadi baru nanti lihat formatnya. Contoh dari surat-surat yang ada di materi di atasnya. Jadi kalian buat, diketik, perhatikan bentuk suratnya, ya, tanda baca, dan bagian-bagian suratnya itu harus lengkap sesuai. Nanti ini kita sampai jam 16:40 ya, atau jam 5 kurang 20. Nah, maka nanti jam
saya serahkan kalian kerjakan, nanti jam 4 atau jam 4:15 ya, itu kita masuk lagi ke Zoom untuk bahas bersama-sama. Jadi Zoom-nya biar di close dulu, nanti jam 4:15 ya, kita masuk lagi, saya minta beberapa yang sudah mengerjakan, kita bahas sama-sama, seperti itu. Tapi tetap diselesaikan sampai semuanya sampai 16:40 gitu. Untuk akademik nanti bantu ya, 16:15 kita masuk lagi Zoom-nya untuk membahas dari yang sudah kalian kerjakan saat ini. Ini langsung dikerjakan dalam bentuk Word, Word aja deh nggak apa-apa, Word nanti dikirim ke Google Classroom, baru nanti jam 4:15 kita bahas bersama-sama. Jadi ada waktu 1 jam lebih untuk membuat 5 surat ini, karena ini 2 sesi, jadi 5 surat ya. Jadi nanti dikerjakan dengan baik, kita bahas lagi jam 4:15 gitu. Bisa diikuti ya? Bisa, Miss. Oke, berarti sekarang di Zoom-nya kita off dulu, ntar kita nyambung lagi jam 4:15 insya Allah. Kita masuk ke Zoom ini lagi untuk membahas hasil tugas yang sudah kalian kerjakan. Oke? Oke, Miss. Iya, baik. Oke, Miss. Kita close dulu ya. Jadi belum saya absen, jadi nanti saya absen di 16:15 setelah tugasnya masuk. Oke, baik, kita close dulu ya sementara, saya leave ya. Miss. Baik, Miss. Oke, Miss. Oke.